Nah, sekarang mahasiswa ini sebenarnya punya pandangan sendiri yang sudah nggak mungkin kita bisa intimidasi kepala-kepala adik-adik mahasiswa apalagi ini. seorang adik. Mereka sudah matang dalam mengambil sikap. Makanya gue mengambil yang netral. Gue Ya. ambil pernyataan Ferdian tadi tentang bagaimana dia sebagai generasi muda merasakan situasi ketidakpastian masa depannya, dan mereka butuh ada elit politik, ada bapak bangsa, ada tokoh bangsa yang berbicara tentang itu. Jokowi sudah ngomong itu. Sebentar. Pernyataan kemudian nanti 2009 tetap bareng ya, kira-kira begitu. Kok nggak menjawab persoalan mereka? Itu yang disampaikan oleh Ferdian tadi. Kalau gua boleh menerjemahkan, kalau salah gua minta maaf. Tapi kira-kira seperti itulah. Kenapa? Karena kita pernah dalam usia mereka. Betul. Saya pernah dalam ketidaktahuan, kegamangan, kekhawatiran setelah lulus bagaimana. Semua yang, dan sekarang giliran mereka. Mereka berharap yang lebih dulu melalui proses itu. Jawab dong kekhawatiran kami. Jangan menjawab kekhawatiran seorang bapak terhadap masa depan anaknya, tapi jawablah kekhawatiran anak-anak bangsa yang ada di sini. Nah, itu yang tadi. Sebentar. Jadi tolonglah jangan bicara pemilu dulu, jangan bicara paket-paketan dulu. Masa iya sih paket pemilu lebih penting dari nasib kami di sini? Kira-kira kan begitu kan? Gitu. Itu yang tadi saya bilang. Itu yang maksud gua. Nggak ada Pak Jokowi membicara soal perjuangan anaknya. Jauh. Sangat jauh dari kelas seorang Jokowi. Jokowi itu kelasnya sudah visinya nasional dan internasional. Kemarin ini 3 hari lalu Jokowi diminta lagi menjadi penasehat di Bloomberg New Economics ya. Itu sebuah penghargaan padahal Jokowi sedang sakit. Apa dia cawe-cawe meminta itu enggak. Dunia internasional melihat kapasitas ideologi seorang hubungannya Jokowi. sama tema siasat Jokowi arahkan Prabowo Gibran 2 periode ini. Nah, makanya ini kan sebuah judul untuk bagaimana mengorek apa yang terjadi sesungguhnya. Kami sampaikan. Enggak, memang betul mengarahkan. Jokowi ngarahkan Prabowo dan Gibran. Nggak ada mengarahkan Prabowo Gibran. Jokowi itu program kerakyatan. Jokowi secara internasional. Baik, saya punya pertanyaan. Apa untung ruginya bagi Prabowo setelah Jokowi memberi arahan Prabowo Gibran 2 periode? Akankah duet berlanjut atau pecah kongsi di tengah jalan? Bola liar, segera kembali. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Partai-partai mulai dukung Prabowo 2 periode. Bagaimana nasib Gibran? Nah, walaupun Pilpres 2029 masih jauh teman-teman, tapi ya tentang dukung-mendukung ini ya masih menjadi perbincangan hangat. Ya, kita tahu bahwa partai PAN ya mendukung Prabowo ya beserta ketua umumnya yaitu Zulkifli Hasan untuk bisa bersama-sama dengan di tahun 2029 menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu kita tahu bahwa Pak Prabowo pasti akan maju sebagai calon presiden teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan sekarang kan pasangan Pak Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka yang menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Nah, bagaimana dengan nasib wakil presiden Gibran? Ya, ketika partai mulai mendukung Prabowo 2 periode. Artinya bahwa ya partai-partai mulai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus itu ya teman-teman, ya bahwa mendukung Pak Prabowo Subianto 2 periode, tapi belum tentu dengan Gibran. Artinya ya pendukung Pak Prabowo itu tidak bisa dikatakan sebagai otomatis pendukung Gibran. Ya, kalau misalnya pendukung Pak Prabowo adalah pendukung Gibran, maka ya mereka pasti akan mengajukan dua-duanya, yaitu Prabowo Gibran. Tapi sinyalnya teman-teman, ya kayaknya tidak ada lagi yang namanya Prabowo Gibran tahun 2029. Ya mungkin bisa saja Prabowo AHY, bisa saja Prabowo Zulkifli Hasan, bisa saja Prabowo yang lain ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah nantinya tahun 2029 ya Gibran berdiri sendiri menjadi lawan Pak Prabowo, ya menjadi calon presiden Republik Indonesia, siapakah wakil dari Gibran? Nah, tentu ya kita masih menunggu hal ini, apalagi di Rakernas PSI kemarin Pak Jokowi
ya secara tegas mengatakan akan bekerja mati-matian untuk bisa bekerja di PSI, memperbesar PSI. Nah, tentu hal itu dilakukan ya apalagi disampaikan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan memeras darah untuk membesar di PSI, dan tentu itu dilakukan ya tentu tujuannya di tahun 2029 ini ya setidaknya ya PSI lolos ke Senayan ya, dan setelah itu ya PSI nantinya akan ya tentu mencalonkan ya jagoannya di Pilpres tahun 2029. Tentu ya pasti jagoannya adalah Gibran. Kalau bukan Gibran berarti Kaisang. Ya bisa saja ya Gibran calon presiden, Kaisang calon wakil presiden. Nah, di sini dikatakan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada pemilihan Presiden Pilpres 2029 atau menjabat 2 periode mulai menguat. Sejumlah partai politik yang kini berada di lingkaran pemerintahan secara terbuka menyatakan kesiapan mendukung Prabowo melanjutkan kepemimpinannya pada periode 2029 sampai 2034. Nah, sebenarnya teman-teman ini kan masih jauh sekali ya. Terkecuali kalau misalnya pemerintahan itu sudah memasuki 3 tahun, ya tinggal 2 tahun lagi, maka dalam 1 tahun itu tentang Pilpres ya 2029. Nah, harusnya ya tunggu dulu biar mereka bekerja dulu, apalagi baru 1 tahun masih belum terlihat bagaimana dengan kepemimpinan ini yang sesungguhnya. Nah, namun dukungan tersebut umumnya baru diberikan kepada Prabowo sebagai calon presiden. Hampir seluruh partai belum secara tegas menyatakan sikap apakah dukungan itu akan diberikan sepaket dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini ya secara tegas partai-partai mendukung Prabowo Subianto ya maju sebagai calon presiden di tahun 2029, tapi mereka belum memberikan satu sinyal bahwa Gibran juga mereka dukung untuk sebagai sepaket dengan Pak Prabowo. Ya tentu mereka juga mau ketika ketua umum mereka maju mendampingi Pak Prabowo, teman-teman. Nah, adapun wacana Prabowo 2 periode kembali mencuat setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran untuk kembali menjabat pada Pilpres 2029. Nah, kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, sudah itu saja kata Jokowi saat ditemui di kota Solo. Ya memang pernyataan dari Pak Jokowi ini teman-teman menggemparkan ya, karena ya arahan Pak Jokowi ya kepada relawannya katanya bahwa ya saya sudah sampaikan bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Ya harusnya seperti itu kata Pak Jokowi, tapi dia kembalikan lagi kepada rakyat. Ya itu kan tergantung rakyat memilih atau tidak. Ya boleh-boleh saja kita memiliki cita-cita, memiliki angan-angan, tapi rakyatlah yang menentukan. Makanya kita ya sampaikan kepada rakyat sekarang juga teman-teman bahwa ya marilah kita memilih pemimpin yang memang punya kinerja yang baik. Dari sekarang kita milih mana sosok pemimpin yang patut untuk kita perjuangkan nantinya sampai tahun 2029. Pernyataan Jokowi itu sekaligus merespon pandangan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Gibran berpotensi menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Meski demikian, pernyataan Jokowi belum sepenuhnya diikuti oleh sikap partai-partai politik pendukung pemerintah. Sejumlah parpol justru memilih memisahkan dukungan kepada Prabowo dengan pembahasan mengenai calon wakil presiden. PKB puas dengan Prabowo, soal wapres belum dibahas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar menegaskan partainya siap kembali mendukung Prabowo Subianto untuk 2 periode kepemimpinan. Menurut Muhaimin, dukungan tersebut didasarkan pada keputusan PKB terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo
Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah, ujar Muhaimin. Nah, namun Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin belum memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan dukungan tersebut diberikan bersama Gibran sebagai calon wakil presiden. Oh, belum dibahas, belum. Ya, tegas Cak Imin saat ditanya mengenai sosok cawapres pendamping Prabowo pada 2029 mendatang. Nah, itu teman-teman tentang kegemparan mengenai Pilpres 2029 ini sudah mulai sekarang. Ya, ada sinyal bagaimana dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini parpol-parpol sudah mendukung Pak Prabowo. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya adalah bagaimana dengan nasib Gibran? Apakah Gibran bersama dengan Pak Prabowo atau malah Gibran menjadi kompetitor Pak Prabowo yang mencalonkan diri sebagai calon presiden? Kita lihat ke depannya teman-teman, karena hanya waktu yang bisa menjawab dan menentukan.